Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Nurul Sana. Aktivitas saya sekarang itu sebagai pustakawan di salah satu SD di Kabupaten Bone, tepatnya yaitu di SD Impres 581 Bajoy. Nah, aktivitas sehari-hari selain sebagai pustakawan, saya juga sebagai MUA atau makeup artist. Nah, saya seorang makeup artist. Saya itu mulai pada tahun 2022, akhir 2022. Nah, selain saya merupakan, kalau mau dibilang masih pemula ya Kak, tapi saya sangat bersyukur Kak Rahma mengundang saya sebagai narasumbernya Kak Rahma. Selain sebagai MUA, saya sekarang sedang menyelesaikan studi S2 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekarang saya sudah semester 2 dan insya Allah sebentar lagi memasuki semester 3. Kebetulan teman-teman, Kak Rahma ini merupakan teman kelas saya kemarin di S1 di jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora. Kembali ke bisnis kan, alhamdulillah kan ini komunitasnya yang Kak Rahma buat, nama komunitasnya yaitu komunitas menulis dan berbisnis. Iya, menulis dan berbisnis. Mohon maaf ya Kak Rahma. Tadi komunitas menulis dan berbisnis. Nah, Kak Rahma ini juga sangat luar biasa, sudah mengundang saya di acara Kak Rahma. Saya sebenarnya itu awalnya saya insecure, saya diundang di acara Kak Rahma ini. Kan saya bilang Kak Rahma itu katanya ini untuk acara bisnis. Tapi saya bilang kalau untuk bisnis kan saya masih pemula. Tapi Kak Rahma terus mendukung, bilang kita berbisnis itu kan tetap selalu berproses, mulai dari nol, dari sampai sekarang. Kalau sekarang itu setiap hari memang saya setiap harinya memang seorang pustakawan di SD. Tapi di sela-sela waktu, di kesibukan saya biasa dipanggil untuk make up dari teman-teman. Biasanya ini bisnis saya promosikan di Instagram, di WA juga. TikTok termasuk ya Kak? TikTok juga ya Kak ya? Oke Kak Afifah, kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Oke. Nah, alhamdulillah sudah mulai sejak tahun 2020. 2022 sudah mulai jadi 2022. Iya. Sudah hampir 2 tahun ya Kak ya. Nah, ya akhir 22. Itu saya mulainya akhir 22 Desember. Akhir Desember itu saya pertama kali terima job akhir 2022. Itu pun job pertama saya itu adalah sahabat saya sendiri. Iya. Oke Kak. Pertanyaan Rahma nih. Kenapa Kak Afifah memilih untuk menggeluti bisnis menjadi MUA ini Kak? Sebenarnya sih Kak, saya itu jujur saya orangnya
dari kan saya suka ke pesta. Nah, dari situ saya belajar make up diri saya sendiri. Make up pertama saya itu make up diri sendiri, terus keluarga, ibu, adik, saya make up gitu. Nah, setelah saya wisuda, iya, pas itu setelah saya wisuda, saya ikut beauty class, saya coba ikut beauty class, uh, uh, coba beli-beli alat. Nah, saya tertarik. Setelah itu saya dapat support dari sahabat saya, teman saya, dia bilang mereka ayo buka coba buka jasa MUA. Nah, dari di situ saya tertarik untuk melanjutkan usaha tersebut, maksudnya ya bisnis gitu sampai sekarang ya alhamdulillah. Berawal dari hobi mengikuti pesta, kemudian berlanjut ya dari hobi menjadi cuan gitu. Iya kan. Karena saya itu hobi dari kayaknya itu saya dari SMP saya suka make up sendiri kalau ke pesta, ke acara-acara saya make up diri sendiri. Terus mama saya bilang coba make up juga saya juga mau dong gitu. Jadi saya coba gitu. Terus teman-teman saya nggak tahu namanya ini alat apa. Tapi kemarin juga saya pernah ikut kursus 1 kali, itu pun sama sahabat teman SMA saya juga sendiri. Dan selalu komunikasi, dapat support dari dia, bilang kita itu harus sabar kalau jadi MUA itu kan banyak tantangannya. Wah, berarti memang awalnya itu sebenarnya sudah mulai lama sekali ya Kak, sejak SMP, terus Kakak memulai untuk berlatih make up itu sudah dari sejak lama, dari saat SMP ya Kak, mulai suka. Masya Allah. Iya, dari SMP itu saya suka. Bahkan saya itu suka loh. Saya suka lihat foto-foto saya waktu SMP itu, saya masih zaman yang kita lilit jilbab, terus saya make up diri saya sendiri. Dibilang sama sepupu saya, kamu make up di mana? Saya bilang, saya make up sendiri. Wah, iya. Sampai orang-orang pangling ya, bilang nggak tahu gimana dia Kak Afifah make up. Iya Kak Rahma gitu. Baik Kak. Nah, dari bionarasi yang Kak Afifah kirimkan kan, Kak Afifah juga pernah menjadi pengusaha pisang nugget. Iya Kak. Selain itu ada juga nggak, selain pisang nugget yang lainnya gitu, usaha yang lain? Bisnis online Kak. Saya itu iya. Kemarin itu saya tahun 2000 berapa ya? Covid 2020. Saya itu sempat bikin usaha pisang nugget, pisang roll. Tapi karena sekarang itu tidak ada yang bisa jalanin, jadi usahanya itu bukan stoan, maksudnya kita pending dulu lah. Nanti kalau kita punya karyawan jalan. Kan dulu tahun 2020 sampai 2000 itu masih homemade Kak, belum punya tempat sih, kita bikinnya homemade saja, baru kita promosikan di Instagram, buat Instagram. Kalau sekarang sih masih itu MUA, baru biasa lagi bisnis online. Saya juga pernah dulu jual. Saya itu suka kayak promosikan barang-barang teman saya, jadi reseller, ceritanya begitu.
Berarti Kak Afifah sudah terlatih ya dalam dunia bisnis, bagaimana mempromosikan, bagaimana mempersuasikan ke orang-orang, memasarkan. Iya. Sejak 2020. Apa? Iya, Hmm? 2020 itu. Tapi saya juga pernah ingat loh Kak, saya itu maba waktu sekolah sama kakak loh. Iya, saya pernah jual jilbab itu sih nggak berlangsung lama karena jujur saya itu orangnya kayak kemarin kayak kalau sudah ini saya pindah lagi. Pernah dulu saya punya cerita loh Kak sama teman saya itu, sama teman kelas kita kan siapa yang LM, kita diajak Ya. LM gitu. Saya bilang tuh kayaknya seru deh MLM, tapi nggak berlanjut sih kan, nggak anu juga. Nah, Kak Afifah kan saat ini sudah mempunyai beberapa kegiatannya selain menjadi MUA. Kak Afifah juga berkuliah S2 dan juga bekerja sebagai pustakawan. Kalau dibilang ya, gimana Kak Afifah membagi waktu antara ketiga kegiatan ini? Belum lagi aktivitas Kak Afifah di rumah yang pasti tidak mungkin Kak Afifah tidak membantu orang tua bersih-bersih rumah seperti itu. Nah, bagaimana tuh Kak Afifah membagi waktunya? Sebenarnya sih Kak, ini untuk membagi waktunya sih cukup ya dari diri kita sendiri loh. Kan kayak pagi saya itu harus Senin sampai Jumat pagi sampai pukul 7 lah, pukul 7.00 sampai pukul 12.30 itu saya di sekolah. Nah, biasa itu dari Senin sampai Sabtu saya di sekolah. Nah, untuk Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kuliah, itu pun saya kuliah S2. Itu kuliahnya itu online biasa. Saya kuliah dari sore. Jadwalnya kan sesuai dengan di luar jam kerja. Mulai jadwalnya sih tergantung dari dosen Kak. Ada yang dosen yang mau ambil jadwal kuliah malam, pagi. Yang jelas itu mulai dari dari Jumat sore sampai Sabtu malam itu jadwal kuliah saya. Itu random sih, tergantung dari dosennya. Tapi itu saya kalau hari Sabtu kan saya kuliah pagi, terus saya juga kerja. Jadi biasa saya kuliah sambil kerja juga di perpustakaan, harus multitasking gitu Kak. Kuliah. Ya Kak, benar multitasking ya. Iya. Kalau MUA kan itu kan dibilang kerjaan yang apa ya, sampingan, kan tidak setiap hari, kita kan kerjanya tergantung dari apakah ada orderan, apakah kan itu kan kita bisa sesuaikan dengan jadwal. Saya itu selalu bilang sama calon klien saya, calon customer saya itu, saya bilang, kakak mau hari apa, dan saya kalau hari ini tidak bisa, kalau saya kalau misal hari sekolah pagi. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan untuk saya make up klien saya itu pas hari sekolah, saya make upnya subuh gitu kan. Jadi bisa ke sekolah setelah dari make up. Berarti selain multitasking juga harus pandai-pandai berkoordinasi ya Kak dengan klien gitu ya Kak. Dengan apa Kak? Iya, betul. Oke Kak, bisa menjadi acuan bagi Rahma juga nih. Besok-besok kalau sudah S2, bisnis dan bisa kerja sebagai pustakawan,
juga menjadi acuan Rahma bagaimana mengkoordinasikan dengan klien-kliennya. Oke Kak, kita lanjut ya. Nah, pertanyaan Rahma selanjutnya. Bagaimana Kak Afifah membangun branding diri Kak Afifah? Kan tentunya sebagai seorang pebisnis kita harus membangun kepercayaan ya dengan klien. Kita harus membangun relasi kita, membangun jaringan kita agar orang-orang bisa tahu, bisa kenal, bisa mengetahui begitu apa-apa saja seperti apa Kak Afifah dalam make up, dalam menjalankan bisnisnya. Nah, bagaimana itu Kak? Oh iya Kak, kan kalau untuk promosikan itu bisnis kita kan harus sering-sering posting, sering-sering upload feed, kita tanya-tanya. Biasa kan dari teman ke teman, punya teman ini mau make up ini, bisa nggak bisa make up, harganya berapa? Kan saya kan anak juga Kak, kan saya sebagai MUA yang pemula. Banyak yang klien yang minta tawar harus Kak bisa nggak segini harganya cuma make up tipis ya, marilah kita kita saling mengerti lah gitu. Tapi saya terkadang saya anggap itu ya oke lah kalau harganya wajar, oke lah. Kita juga tahu dong itu kita ini beli alat make up, beli untuk orang-orang kayak itu biasa organisasi dipanggil make up ya, baiklah kita kasih harga diskon, apalagi ini teman ini teman kita organisasi, kita bisa bantu supaya kan kita kalau misalnya tidak bantu dana kan kita bisa bantu make up ya, itulah bentuk kita sponsor gitu, kita kasih harga untuk dibawa lah, dan supaya kan orang sudah bisa tahu kita begini, dan kita itu berusaha memberikan yang terbaik untuk calon klien kita begitu. Terus bangun komunikasi pada saat make up. Biasa kita itu kalau sedang make up kita cerita-cerita, tanya-tanya kabar, tanya-tanya kegiatan atau kesehariannya gimana, untuk membangun hubungan emosional dengan klien kita yang tidak kita make up. Berarti tadi Kak Afifah memanfaatkan media sosial ya Kak. Nah, bagaimana tuh strategi Kak Afifah dalam memanfaatkan media sosial Kak Afifah? Apa-apa saja atau mungkin cara Kak Afifah memposting, cara Kak Afifah mempromosikan seperti apa? Saya itu biasanya saya posting kalau sudah make up klien, saya posting di Instagram, saya posting di story, terus kita simpan di sorotan, calon klien itu bisa lihat. Kemudian kita upload di feed. Nah di feed itu kan bisa calon klien bisa melihat kok, oh ini ya hasilnya, oh gini ya ini. Terus kita upload di WA supaya teman-teman WA itu bisa dilihat, bisa di komen, wah iya gitu, ini hasil make-upnya ya gitu. Berarti media sosial ini sangat berpengaruh ya Kak dalam mempromosikan, memperkenalkan bisnis Kak Afifah. Iya Kak, iya betul. Media sosial itu sangat membantu dalam promosi bisnis. Bukan cuma kayak bisnis itu, kan di media sosial kita dapat informasi, kan orang pasti setiap harinya scroll. Oh iya, saya juga biasa upload di TikTok hasil makeup saya.
untuk kan orang biasa scroll, oh iya ini lihat gitu, orang lebih tahu. Dan mungkin saya juga harus apa ya, kayaknya saya untuk kedepannya saya harus belajar bikin konten-konten gitu, konten untuk belajar bikin konten seperti juga. ya kayak mua pro gitu, MUA yang pro. Itu juga Kalau pernah kita bikin di FB Pro yang sekarang lagi viral ya. di FB Pro. Harus dicoba tuh Kak. Iya, Berarti kalau nanti kita belajar ngedit gitu, halo guys, gini. Kan sekarang tuh hanya pakai aplikasi CapCut, ngedit foto langsung jadi, nggak perlu harus ngomong kiri kanan gitu. Betul Kak. Berarti Kak Afifah punya minat nih besok-besok menjadi content creator juga, khusus bisnis Kak Afifah gitu. Ini saya ya seru deh kalau bikin konten juga. Itu dari kemarin itu saya bikin. Kenapa Kak? Ya lanjut Kak, silakan. Kemarin itu saya bikin apa ya, kayak yang di CapCut aja, yang video-video singkat, bikin hasil dari before after, yang selang waktu gitu, untuk terus saya upload di Facebook, di TikTok. Kebanyakan saya itu upload di TikTok, Instagram, WA. Kalau di Facebook itu saya kemarin belum pernah, itu makeup saya sih Kak, belum pernah saya upload di Facebook. Tapi kalau kemarin untuk usaha saya yang kemarin itu yang banana queen, namanya banana queen sih Kak, yang kemarin yang pisang roll sama pisang nugget itu saya upload di Facebook. Iya Kak. Kalau makeup nanti saya upload lagi. Saya akan kedepannya saya perluas lagi promosinya sampai ke Facebook. Amin. Semoga skill Kak Afifah semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat ya. Amin. Terima kasih banyak Kak Rahma juga sukses lagi. Amin. Oke Kak. Mungkin pertanyaan Rahma selanjutnya ya. Tantangan Kak Afifah dalam bisnis ini apa saja? Nah, ya itu tantangannya kan itu yang promosi, apalagi kan kita ini di era saya di Bone saja kan, saya kan tinggalnya di Bone Kak. Untuk tantangannya sih memang persaingan pasar, apalagi saya sebagai MUA pemula, pasti mungkin kalau masih jauh lah di kata saya, mungkin masih jauh lah di bawah para mua-mua senior. Jadi kayak kita itu harus bangunlah dulu relasi dengan calon klien gitu, supaya mereka tertarik. Jadi kita apa ya, saling harus punya relasi begitu untuk promosikan jasa kita, jasa MUA ini. Itu salah satu tantangannya adalah adanya banyaknya persaingan, kan banyak mua-mua di Bone itu sudah banyak, mungkin ada ratusan bahkan ribuan MUA pemula, bahkan sampai kelas-kelas senior yang sudah sudah kelas-kelas tingkat nasional yang sudah ikut ajang-ajang yang kompetensi mua begitu. Di Bone itu sudah banyak loh mua gitu. Terus tantangannya itu ada Kak. Itu misal itu jujur ini mungkin semua tantangan MUA. Klien itu seperti saya tadi bilang, seperti saya katakan tadi, bahwa klien itu biasa minta harga nawarin tipis-tipis sih, ataukah bisa jika segini ya, ataukah bisakah harga dibawa lagi. Kita kan sebagai MUA, kita kan beli
kita yang jual itu jasa, Kak. Kita jual jasa, bukan jual produk kosmetik. Jadi kita itu yang kita gunakan, apalagi itu kita apa kayak curhat ya kan? Silakan, bebas. Lanjutkan. Kayak apa ya? Kita itu mungkin orang berpikir ini mau pemula. Bisa nggak sih Kak dikasih harga segini Kak don banget ya, atau kita harus cuma tipis-tipis kok ini. Jujur Kak, saya pernah dapat klien dia bilang tipis-tipis aja. Dia bilang tipis-tipis Kak, saya ini ternyata saya tahu ternyata dia mau acara sudahan. Gitu sih, kan awalnya saya kasih enggak salah, intinya gitu aja ya, minta harga di bawah standarnya ya, kayak itu sebenarnya menjatuhkan pasaran mua yang lain sih Kak. Kalau kayak ini kalau di dalam dunia permuaan sebenarnya nggak boleh kan. Dulu teman saya bilang, kok kamu kasih harga segitu sih, kok segitu sih, turunin harga pasar. Terus saya bilang, wah ini untuk Kak, ini maksudnya nggak gitu sih deh, kamu harus pikirin tenaga kamu, alat kamu yang kamu gunakan ya. Sebenarnya benar juga sih yang dikatakan teman saya. Tapi saya karena saya anggap ini yang saya lakukan ini memang sebagai, mungkin saya kasih harga murah. Saya juga sebagai pemula, saya juga belajar dari di situ supaya tangan saya bisa lebih lincah, lebih melukis di wajahnya orang. Ya, itu cukup dua sih Pak. Iya itu ya. Berarti nggak apa-apa harganya segitu, yang penting Kak Afifah bisa upgrade gitu, bisa terus melaksanakan melanjut skill Kak Afifah ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak, sejak mulai sampai saat ini sudah berapa customer nih yang Kak Afifah make upin? Sorry. Dari sejak Kak Afifah menjadi mua sampai saat ini, sudah berapa orang yang Kak Afifah make up? Berapa ya? Kalau masalah orang, saya biasanya belum pernah coba hitung sih, tapi kayaknya sudah hampir 100-an lebih kayaknya. Dari kan saya kan saya sebagai seorang MUA yang masih pemula ya, standar pemula, belum kayak yang sudah senior yang sudah banyak orderan, yang harus yang punya orderan setiap hari. Kalau saya masih standar ya Kak, biasa ada orderan, biasa tidak, tapi saya tetap upload kok, saya tetap promosi. Sudah kalau ini sudah perkiraan hampir ya kurang lebih 100-an lah ke atas. Mantap, keren. Ya. Nah, Abang, yang orang-orang yang Kak Afifah makeup ini dari siapa-siapa aja sih? Orang terdekat kah? Atau ada juga orang yang baru Kak Afifah kenal? Seperti ada? Dari mana aja? Iya Kak. Kemarin itu saya tadi bilang kan, awalnya saya itu jadi mua tahun 2022 setelah saya wisuda. Setelah saya wisuda itu mulai saya belajar jadi dan awal pertama kali saya dapat orderan itu dari sahabat saya sendiri. Sahabat saya sendiri itu wisuda. Sudah macam. Kenapa Kak? Iya, lanjutkan Kak. Sorry. Sahabat saya itu wisuda. Dia itu dia minta saya bilang, kamu make upin aku ya. Saya kan bilang, saya kan masih pemula.
Saya masih bilang dengan dia bilang dia tuh selalu support saya Kak. Makanya kamu harus belajar. Nah di situ saya belajar. Pertama kali saya itu ingat sekali Kak, saya ambil itu saya dari Bone, saya ke Goa kan, saya kan di Goa kuliah, sahabat saya juga itu wisuda. Saya ambil, kan saya make upnya pas Ramadhan aja. Iya, saya make up sahabat saya itu mamanya pada hari Ramadhan. Tapi pada saat sampai hari wisuda saya bilang, pokoknya kamu harus cari MUA yang sudah pro. Kan ini hari apa namanya? Hari spesial kamu, hari wisuda. Kenapa Kak? Bukan saya Lanjut Kak. bukan saya tidak percaya diri atau bagaimana, tapi saya mau melihat sahabat saya ini bilang kamu harus tampil begini. Saya tahu kemampuan saya masih pemula, jadi saya itu hari itu pada hari wisuda yang saya make up itu hanya mamanya sama adiknya dan tantenya, 3 orang pada hari wisudanya, dan dia make up di tempat yang saya rekomendasikan dan saya sudah tahu dari MUA tersebut, jadi saya sarankan ke MUA tersebut. Tapi pada hari Ramadhan-nya saya yang make up pada hari Ramadhan-nya kemarin dengan mama. Sekarang kamu pasti tahu sarannya. Oke, ini dan klien Kakak. Setelah itu iya, ada siswa saya pernah saya make up dengan sepupunya. Dia order aku misalnya, dia bilang ibu saya mau make up sama ibu, jadi aku bilang oh saya sudah ya merasa wah ada orderanku gitu. Teman-temanku kalau dan juga termasuk teman-teman organisasi saya mau di make up gitu, mau make up, mau tampil kan dia punya event, ya hubungi saya, tidak apa-apa, saya mau pemula, kita sama-sama belajar ya begitu. Teman-teman saya ya terutama mama saya kan sebelum saya punya orderan kan saya selalu make upin mama saya pada saat wisuda pertama-tama saya make up mama saya ya. Pada saat ya sebelumnya juga itu saya selalu belajar. Yang part paling susah itu adalah alis ya Kak, kan biasa ada orang yang alisnya tidak simetri, ada yang kiri kanan itu beda, yang satunya naik yang satunya datar. Iya. Itu teman-teman saya juga, saya biasa belajar. Saya tuh pernah ikut beauty class, saya panggil temanku beauty class. Ya. Beauty class. Saya panggil temanku. Guys, beb, mau kak dulu, mau kak ikut beauty class sama, jadi nggak mungkin jadi modelku, dan nggak mungkin jadi model. Iya mau kak. Jadi saya wah kebetulan teman itu saya sahabat saya. Maksud saya dia itu mau jadi apa model saya tahun lalu ya, 1 tahun lalu saya panggil teman saya jadi model. Ada juga teman organisasi saya bilang, Beb, kamu mau nggak sih saya make upin, saya belajar sampai adik saya lucu saya make up gitu. Ada juga temannya adik saya make upin gitu, sampai ikut di kursus. Saya lupa, saya dulu pertama kali ikut beauty class pernah pada saat kita kuliah loh Kak, kuliah S1. Kapan kemarin tahun 2019 kayaknya itu sama teman kita itu, nama Rahma juga namanya Rahma Ariana. Saya dapat saja ya. Kemarin itu saya ikut pertama kalinya, saya itu ikut beauty class tahun 2019, ikut beauty class sebelumnya.
Tapi di situ saya belum kepikiran mau jadi MUA gimana gitu nanti ke depannya. Saya hanya untuk masuk, saya ikut beauty class, maklum mahasiswa itu sukanya gratisan gitu. Dan memang itu produknya ya brand terkenal sih di Indonesia, brand lokal. Kemarin ya saya ikut 2019 make up self ya, kita belajar gambar-gambar alis, make up diri kita sendiri gitu. 2019. Iya. Terus Kak, Setelah itu saya make up sendiri. Kalau customer Kakak nih yang dari jauh, yang paling jauh dari mana? Apa Kak? Pernah customer Kakak yang paling jauh yang pernah Kakak make upin? Ada panggilan seperti itu. Udah. Kenapa? Kenapa Kak? Seperti customer yang memanggil Kak Afifah dari Bone mungkin keluar daerah, yang Kak Afifah harus keluar daerah seperti itu untuk make upin gitu. Ada? Iya, ya, itulah teman saya, sahabat saya iya. yang dari Goa. Jauh-jauh. Dari Bone Kak Afifah jauh-jauh ke Goa sama. Iya, dia orang Bulukumba sih Kak. Dia orang Bulukumba, tapi dia kan sekolah saya, sahabat saya, dia wisuda. Jadi saya kan di Bone, saya di Bone, terus dia bilang kayaknya kamu harus ke Tamata deh. Saya mau di make up juga. Kan saya masih pemula, dia bilang pokoknya kamu harus ke Samatan saya. Jadi suaminya bilang, kan teman saya itu sudah menikah. Nah, bilang, ya. Dia suka kan bercanda, deh kau ini Viva, dia bilang gini, kau ini Viva pemula tapi kelasnya sudah langsung ke sama gue. Masya Allah. Dia bilang iya. Awalnya itu, dan pertama kali itu saya dapat orderan di situ sih, dan saya bilang, dan teman-teman saya itu selalu support jadi MUA. Pertama kali dapat orderan langsung yang jauh ya Kak ya? Iya, pertama kali dapat orderan langsung jauh lintas kabupaten lah. Berarti emang sebenarnya Kak Fe pro banget. Bukan pemula. Oke Kak. Nah tadi kan Kak Afifah sudah membahas tantangan-tantangannya ya. Ada masalah persaingan dan yang kedua masalah tawar-menawar harga. Nah dari Kak Afifah sendiri nih, solusi dari tantangan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu seperti apa Kak? Nah, kalau saya sih kan memang orang menawarkan kayak kualitas, kita harus meningkatkan lagi kualitas kita, meningkatkan skill kita, lebih banyak lagi belajar supaya orang menilai hasil makeup kita ini pantas untuk diberi harga segini, sesuai dengan kualitasnya. Makanya itu kita harus lebih banyak belajar lagi, lebih bertanya ke orang-orang yang memang lebih pro. Dan kalau memang ada rezeki yang lebih, alat bisa diperbaharui, ditambah, kemudian bisa lebih belajar lagi ke MUA yang lebih pro, lebih senior begitu, supaya hasil makeup kita itu lebih rapi, lebih cantik, lebih flawless, dan lebih pokoknya yang lebih lagi gitu Kak. Dan tingkatkan lagi promosinya di sosmed seperti di Instagram, Facebook, TikTok, WA. Terus seperti saya bilang, harus belajar bikin konten ini, harus jadi konten kreator. Iya. Harus punya pembeda dengan yang lainnya ya Kak ya? Iya Kak, harus beda. Iya Kak. Setiap orang itu kan punya ciri khas tersendiri. Setiap orang itu kan punya goresan tangan tersendiri, ciri khasnya tersendiri. Jadi kita bikin ciptakan hasil karya kita sendiri. Oh iya.
Nah, kemudian kan um, pengalaman ada nggak nih Kak pengalaman yang menarik selama Kak Afifah menjadi MUA, ada nggak pengalaman yang menarik begitu bagi Kak Afifah untuk wah ini nih pelajaran banget nih, ini nih bikin down banget atau apa gitu? Pernah Kak, pernah banget. Gimana? Sebagai MUA kan banyak banget loh pelajaran. Kalau kayak kita tuh harus berangkat subuh-subuh. Wah, butuh tantangan banget yang pada saat orang lagi tidur kita sudah jalan, sudah pergi make up, walaupun harus tahan ngantuk, cuci muka langsung. Kita harus bawa motor. Terus kalau pada saat itu pengalaman kayak itu lebih menantang gitu untuk melawan rasa malas. Harus subuh-subuh ataukah harus kemarin itu juga pengalaman banget, saya harus make upin 14 orang dalam waktu kurang lebih dari jam 4:30 sampai jam 8 kayaknya kan dia acaranya mulai jam 8 kan 14 orang Kak. Iya, saya ini baru-baru nih Kak semua. Tapi saya bilang itu sama kan ini organisasi saya juga Iya. awal Januari saya bilang 14 itu saya maunya itu make up sudah salat duhur, tapi kan mereka dari Goa mereka berkegiatan di Goa, tapi make upnya itu dari harus sudah asar karena mereka sementara di jalan, kalau sudah masih di jalan. Terus saya make up udah sholat asar jam 4:30 yang mulai, karena kemarin juga cari tempat dulu lokasinya. Kemudian 4:30 untung saya itu pada hari itu saya dibantu sama junior saya 2 orang. Saya bilang kalau make up 14 orang sendiri itu saya jujur saya tidak tahu kalau sendiri saya mesti full make up harus sendiri, kayak bunuh diri. Iya, patah juga tuh Kak tangan. Iya sih Kak. Iya, kalau misal 14 orang sendiri full make up, tapi alhamdulillah junior saya mengerti juga. Iya Kak, saya enggak apa-apa. Kakak sendiri saya make upin ya full mereka yang saya yang alisin bagian mata lah sama complexion ya. Tapi mereka yang pasangkan bulu mata sama lipstick bantu begitu. Saya bilang untung mereka ada bisa bantu. Kalau saya sendiri kan saya sebagai MUA pemula belum bisa sewa asisten begitu Kak. Kan kalau MUA itu sudah kayak punya asisten tersendiri supaya kerjanya itu lebih cepat gitu kan. Jadi Kak Afifah belum punya niatan nih buat punya asisten. Punya banget, punya niat banget Kak. Harus memang ya kan. Iya Kak, kan MUA itu harus memang punya asisten. Kalau misalnya sendiri kan ya repot juga sih. Tapi kalau masih pemula seperti saya sih Kak, ya kita sendiri aja dulu mandiri. Siapinnya sendiri, make upin sendiri. Tapi saya itu sih ya betul-betul pengalaman sih. Pernah juga saya satu pengalaman yang nggak bisa saya lupa. Saya itu kan sebagai pemula, saya itu salah beli produk. Saya beli produk primer, tapi orang di saat itu kasih saya tapi kan produknya sama warnanya sama, yang bedain itu hanya isinya. Saya ambil primer yang dikasih sama karyawannya, dia bilang ini primer, tapi kan saya lagi buru-buru itu kan mau pergi make upin orang. Saya dikasih itu gel parah banget.
Aku bilang Iya ya Kak ya. untung tidak apa. Oke oke Kak. Setelah di lokasi baru saya lihat bahwa ini salah produk begitu. Aduh. Kak. Tadi pertanyaan Rama selanjutnya nih, dorongan terbesar Kak Afifah, untuk tetap bertahan dengan profesi ini, dengan apa usaha Kak Afifah yang sedang jalan saat ini. Apakah mendapat support dari keluarga atau bagaimana Kak? Iya Kak, memang sih ini kan hobi. Jadi alasan saya untuk bertahan itu kan hobi. Karena saya suka dengan apa namanya Iya. Ini jadi saya tetap bertahan. Kalau saya masih pemula kan itu saya tahu bilang ini ada banyak banyak banget tantangan yang kita harus lewatin, mau ini resikonya begini kan setiap pilihan itu kan pasti ada resikonya gitu. Jadi saya tetap bertahan, memang juga kan orang tua juga mendukung bilang awalnya sih kok kamu mau jadi MUA kan itu udah baik, udah baik, masa kamu juga saya bilang rezeki tidak sudah ditentukan, tidak ditentukan. Jadi saya tuh gak selalu bilang prinsip saya itu ada kunci, tapi kan memang bertahan itu kan suka dan hobi. Bayangkan dari SMP saya itu suka makeup diri sendiri, dan waktu kecil itu saya suka namanya kan masih bocil lah Kak, masih kecil saya tuh bilang saya suka itu makeup pada ayo kita main makeup, ayo kita main saya selalu bilang pengen di makeup-makeupin gitu. Dari kecil saya memang suka gitu, jadi bertahan karena hobi gitu Kak. Oke Kak. Nah, tanggapan dari orang-orang sekitar Kakak gimana? Sejak awal menjadi MUA sampai saat ini, apa komentar-komentar orang gitu sama Kak Afifah terkait bisnis yang Kak Afifah jalankan? Kalau orang-orang sekitar sih Kak, awalnya sih mama saya itu sangat mendukung sih. Dia bilang begini, paling tidak itu kamu pintar makeup untuk dirimu sendiri, untuk orang-orang terdekatmu, tidak perlu harus lagi pergi bayar MUA. Kalau ada acara kamu mau lagi bayar MUA, pergi lagi di salon apakah ya pertama itu memang saya mau makeup itu orang mama saya bilang gitu. Harus belum sendiri baru mungkin makeup orang. Ada nggak tanggapan-tanggapan negatif gitu dari orang Kak? Oh iya. Nggak nyinyir? Orang saya sih nggak pernah kita dengar mungkin walau sih saya tidak sampai hari ini saya nggak tahu kalau orang-orang di luar sana berpikiran bagaimana saya, tapi alhamdulillah Allah kayak orang-orang sekitar saya masih sangat-sangat mendukung, teman-teman sahabat keluarga sangat mendukung. Wah mau jadi teman-teman saya banyak loh yang bilang kalau saya setiap upload kemarin itu hasil makeup saya, dia bilang bisa dong lain kali dong saya dong Kak yang jadi apa modelnya yang di make upin, mau dong Kak di make upin sama Kakak gini. Aku bilang iya, nanti lain kali kita main make up teman saya juga gitu, mau dong di make upin sama kamu, mau lihat dong hasil apa dengan kamu di muka saya gitu. Insya Allah. Kak Afifah juga ini kalau orang melihat ya, orangnya itu gampang gitu berbaur sama orang. Jadi kalau bangun bisnis begini kayak gampang gitu karena bangun jaringannya lebih mudah, semakin mudah, nggak susah gitu. Nah tipsnya nih Kak, kan Kak Afifah mungkin tahu Rahma itu anaknya pendiam ya, malas banget ngomong sama orang gitu, kecuali penting. Nah
saran nih bagaimana nih dari Kak Afifah buat bisa jadi orang yang sosial gitu. Sebenarnya sih Kak, saya tuh seperti yang saya bilang di provinsi saya kemarin, saya itu orangnya ambivert. Saya itu terlihat apa ya? Terkadang saya kayak friendly gitu, saya gampang bergaul sama orang. Tapi terkadang juga tuh saya kayak menutup diri. Terkadang uh, saya mau jadi saya ceria banget gitu. Saya kayak gampang banget berbaur sama orang, kenal akrab banget. Teman-teman saya bilang kamu gampang banget agak gampang banget akrabnya gitu sama orang. Tapi saya bilang saya nggak semua orang saya gampang akrab. Kalau kayak ada loh Kak, orang-orang saya pernah temuin orang-orang tertentu yang saya susah banget loh akrab sama mereka. Kayak apa ya, tapi kalau sekali saya sudah kenal sama orang itu ya kayak Kakak nih, orangnya asik gitu, banget mudah banget berbaur sama Kakak. Kalau kayak enggak kan kita itu mau kenal sama orang, mau akrab sama orang kan kita juga harus lihat gimana orangnya gitu. Jangan sampai kita mau akrabin gimana gitu dia bilang kamu tuh kayak apa ya, so akrab banget gitu atau jadi kalau kayak orang-orang tertentu kita harus diam-diam tuh Kak, kayak orang-orang yang kita anggap ya mungkin orang bilang kayak bukan tidak sefrekuensi gitu. Saya begitu juga Kak. Saya begitu kayak ambivert gitu. Kadang akrab banget, kadang tidak kadang enggak juga ya. Dan ada juga sih orang-orang yang bilang saya itu kayak apa ya, susah akrab atau sombong atau gimana kan, itu kan tergantung orang. Betul Kak. Oke Kak, wah nggak terasa nih udah 1 jam. Udah jam 10. Padahal malam ini ada baca kawan gitu. Kenapa sih itu baca kawan bertempatan malam ini? Iya, baca kawan tadi itu saya sempat itu sih Kak yang bikin jaringan jurnalek. Dan saya tadi sudah ikut juga di baca kawan yang bahas tentang ya dia kilas balik tentang apanya, Prof siapa, Sulistyo Basuki, maaf, Sulistyo Basuki, David Sudarsono, almarhum kan beberapa waktu lalu Pak Blasius wafat, dan di tadi ada Pak dosen kita, Pak Kuras Mahtar, sama Pak Ade, siapa tadi itu yang satu Pak dosen juga. Saya sempat bergabung tadi sebelum bergabung di live-nya Kakak ini. Iya loh, padahal pengen banget ada Pak Ais lagi, aduh kaget dia Pak Ais. Tadi ada Pak Ais, saya gabung tadi. Oke deh Kak, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak. Barangkali baca kawannya masih dimulai biar kita ikut gitu. Iya Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak. Alhamdulillah nih Kak. Pesan Kak Afifah nih terhadap kepada mua-mua pemula apa nih? Nah, pesan saya kepada mua-mua pemula seperti saya itu ya tetap kita itu harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin latihan, rajin-rajin make upin semua kayak orang-orang sekitar kita supaya tangan kita itu kayak lebih lincah, lebih gampang gitu, kayak lebih sudah berbaur dengan alat make up, sudah tidak kaku lagi, sudah kayak wah nanti kita bisa juga kok insya Allah jadi mua hits, mua yang senior kan semuanya kan berawal dari bawah kan, kita tetap berproses, menjalani proses MUA menjadi seorang MUA itu memang sudah banyak banget tantangannya, jadi kita harus lebih sering-sering belajar, sering-sering upload feed, story di Instagram, di TikTok, di WA,
kalau di Facebook juga kan sekarang di Facebook itu sudah tren-trennya ibu-ibu main Facebook. Kan saya kemarin itu sempat vakum untuk berinteraksi di Facebook. Beberapa tahun yang lalu itu saya vakum di Facebook. Saya tidak menggunakan media sosial Facebook. Saya lebih ke Instagram. Tapi nanti kita ke depannya kita perluas lagi promosinya kita di media sosial supaya lebih banyak yang tahu kita gitu kan. Jadi kita sebagai semua pemula harus tetap semangat dan harus tetap semangat. Iya Kak, benar. Nggak cuma jadi mua ya. Kalau jadi pemula di dalam satu bidang pokoknya intinya harus semangat gitu. Konsisten. Konsisten. Yang perlu itu konsisten Kak. Disiplin. Oke Kak, mungkin Rahma buka sisi tanya jawab aja ya Kak. Dari tadi udah ada nih beberapa orang yang berkoar-koar di kolom komentar mau bertanya sama Kak Afifah. Iya Kak, boleh. Salah satunya nih Kak dari Kak Awal Mariani. Pertanyaannya, selamat malam Dek Nura dan Afifah. Bagaimana sih cara membuat alis? Bagaimana cara membuat alis? Oh, membuat alis. Sebenarnya sih Kak itu kayak membuat alis itu susah gampang. Makasih loh. Apa dulu Kak Awal. Kalau Kak Awal terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mau Kawal ya Kak ya. Kawal ini cewek cowok sih enggak sih? Cewek Kak. Kak Awal Mariani. Aku sih panggilnya Kak Awal ya biasanya. Gini Kak. Kan saya itu dulu awal susah banget bikin alis. Tapi kan alhamdulillah saya kan punya alis yang dibilang simetris lah. Gini saya lihat kan. Gitu. Rapi, jadi tinggal kalau yang kakak ini yang punya yang sudah rapi tinggal diarsir aja gitu gimana Kak? Diarsir aja dari ujung sini Kak ya, dari ujung alis aja di sini, nggak usah di depan. Nanti kita di sini kita pakai pensil alis, misalnya pakai pensil alis kita garis di sini aja di bagian belakang dari bawah, kita di bawah aja dulu ke atas, baru kita yang di depan kita spuli, kita aris aja pakai kuas itu namanya spuli, supaya nggak ngeblok gitu kan, baru lagi ini supaya nggak ngeblok. Kalau baru pensil alisnya itu nggak usah ditekan-tekan lebih kencang gitu, cukup di garis aja, baru diarsir. Berarti nggak dari ujungnya Kak? Ini untuk dari klasik alis yang klasik ya. Iya, dari belakang ke depan sini, tengah ke depan. Dari belakang ke tengah gitu ya Kak? Iya. Kalau yang ujung ini? Kalau di sini kan nggak perlu diarsir sama berantakan. Kalau alisnya Kak Rahma itu kan sedikit agak tebal, jadi mungkin di belakang aja bisa dirapikan aja dulu untuk alis klasik ya Kak ya. Ini itu nggak pakai lem, kan ada itu alis untuk yang makeup ball itu harus ya mesti di lem dulu gitu, mesti di lem, pakai lem lem alis. Tapi kebanyakan saya dapat MUA, saya MUA bahkan MUA profesional gitu saya dapat di Instagram. Beliau itu pakai lem kertas, lem kenko, dia itu lem alis itu lem kenko loh. Tapi saya coba itu ya berpengaruh sih, dan application itu harus pelan-pelan ya Kak, ditekan aja baru kering, baru dikasih pomade. Oke. Gitu, enggak ya, baru di concealer supaya rapi. Mesti Kakak kita sama-sama belajar. Kan biasa juga ada yang mencukur alisnya ya Kak, kalau ketebalan berantakan alisnya dicukur, aduh.
Iya Kak. Kan itu kan di dalam Islam ada orang juga yang bilang bahwa ada yang tidak mau yang cukup alis gitu kan Kak. Iya. Jadi itulah tadi saya bilang kalau tanpa cukur alis kayak kita pakai lem aja. Kita rapikan alisnya pakai lem baru kita concealer supaya tanpa harus dicukur alis. Syukur. Oke Kak. Semoga menjawab ya Kak Awal. Kak Awal sudah nggak bergabung. Semoga. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Siti Sarah Bungsu. Salam kenal Kak Afifah. Apakah Kak Afifah pernah make upin artis belum? Kak, apakah Kak Afifah pernah make up artis? Kak siapa namanya Kak? Kak Sarah. Oh, Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Terima kasih loh pertanyaannya. Makeup artist. Kalau saya itu untuk sekarang belum sih, tapi mudah-mudahan loh Kak ya, saya kedepannya bisa makeup artis ya. Artis itu kayak kakaknya bilang, mungkin di sini penekanannya kepada artis ya, orangnya. Artis ya, main film. Iya, atau Kak penyanyi gitu. Nanti kan tidak menutup kemungkinan ke depan sempat keluar rezeki ketemu atau bisa punya kesempatan makeupin artis. Dicatat aja dulu. Kan itu MUA kan dibilang MUA kan kakak ini kan makeup artis. MUA kan make up art. Bilang banyak orang yang bilang. Kalau bahasa Indonesia kan ke makeup, tukang pembeda. Oke. Dan begitu ya Kak Sarah ya. Doakan saja. Doakan ya Kak ya. Amin. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Kak Sarah sudah tidak bergabung. Kak Irwan bin Abbas. Dan tadi bergabung nih. Kak Irwan bin Abbas. Teman ke apa Kak? Ya, ini teman kelas saya Kak. Salam. Sempat mau belajar Irwan. Sempat mau belajar bikin alis Kak Irwannya. Oke. Kita kelamaan nih ya Afifah. Kelamaan. Mau bertanya. Siapa? Irwan, Kak Irwan. Kita kayaknya kelamaan sampai orang-orang yang nonton udah pada bobo. Iya Kak. Saking serunya sih cerita sama kakaknya. Kak Irwan apakah ingin bertanya? Rama mau kuis, tapi mana ya? Sarah, iya kuis. Kuis saja ya. Terus tanya jawabnya sudah Kak? Sepertinya sudah bertanya. Atau masih ada yang ingin Kakak sharing kepada kami? Dan saya itu Kak ya, saya itu sebenarnya itu dari dulu saya mau make up, saya mau punya model, saya mau coba-coba make upin mencoba saya, tapi sampai sekarang itu belum ada. Sempat Kak Irwan mau jadi model saya. Oke Kak Irwan, gas. Di pick-upin Kak Afifah. Iya Kak, kan dari dulu saya itu pernah mau apa ya, kan kalau cowok itu kan alisnya beda gitu, kayak agak lebih tebal. Saya juga mau penasaran gitu, mau coba makeup gitu. Kak Afifah memang luar biasa. Iya sih, saya akuin sih. Kak Irwan bilang Kak Afifah luar biasa. Aduh,
Ya, Kak Irwan luar biasa, Kak Rahma luar biasa banget. Nanti kapan-kapan Iya. Kak Irwan bisa dong Kak dipanggil juga jadi narasumber karena dia sebagai sekedar informasi itu dia jago Ya. banget loh mancing. Dia itu Apa? juga pustakawan, tapi dia tuh suka Oh, mancing. mau apa Kak? Mancing. Mancing. Oh, hobinya mancingnya. Hobinya mancing, tapi dia itu kayak kalau dapat ikan ya banyak gitu. Oke Kak, ada lagi pertanyaan.